Hello IFGF family, welcome home and thank you for joining our online service. Ibadah kami selalu dimulai jam 9 setiap minggunya. Jadi pastikan Anda subscribe ke YouTube channel kami dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan. IFGF adalah gereja yang berpusat pada pemuritan. Our mission is to help people to connect with God and make disciples. IFGF memiliki beberapa discipleship center di sekitar wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah Jakarta di Balai Sarbini, Lipo Mall Nusantara. Untuk wilayah Tangerang di Dome of Harvest, Lipo Karawaci. Dan beberapa lokasi lainnya di wilayah Bogor, Bekasi, Cilincing, dan Perumnas. Untuk Anda yang menyaksikan secara online, kami memiliki komunitas sel yang diadakan secara online bernama iCare. Jika Anda sedang mencari ruang komunitas untuk berbagi pengalaman hidup dan mendalami iman, iCare is the place for you. Informasi lebih lengkap tersedia di Linktree pada deskripsi YouTube IFGF Jakarta atau di bio Instagram @IFGF Jakarta. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, berikut adalah panduan cara memberikannya. Dan juga QR Code yang langsung menghubungkan ke rekening gereja kami. Semoga pesan firman ini menjadi berkat yang menguatkan setiap langkah perjalanan iman Anda. God bless you. Saya ucap syukur karena tema Anda bulan ini adalah Marking Your Miracles atau temui atau alami atau tandai mujizat Anda. Dan saya di dalam kehidupan, Anda belajar dari beberapa kota di bulan ini, dari Bethel, dari Gilgal, dari Mispa, yang merupakan begitu banyak, bukan hanya sejarah ya, saya rasa itu ada begitu banyak rema yang bisa kita gali dari situ. Dan saya yakin sekali bahwa Anda semua diberkati. Salam juga dari Bandung, hari ini Pastor Philemon Karis yang ngomong di sana menggantikan saya. Dan juga tadi pagi saya ngobrol dengan Pastor Jimmy, beliau juga mengucapkan salam lagi di Karawaci, membawakan firman Tuhan di FJF di Karawaci di sana. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dari Lukas 19. Di sini berbicara tentang, tahukah Anda kalau dalam firman Tuhan itu cerita seputar Natal itu hanya 4 pasal. Hanya Matius dan Lukas yang menulisnya 4 pasal, tapi 7 hari sebelum kematian Yesus itu kurang lebih 28 pasal yang menulis tentang seputar hal yang dia katakan kepada murid-muridnya, diajarkan kepada murid-muridnya, sesuatu yang sangat penting sekali tentu saja. Saya nggak katakan bahwa Natal nggak penting, saya nggak pernah ngomong begitu, tapi saya mau katakan bahwa 7 hari sebelum penyalipan dan kebangkitan Kristus, dia ngomong begitu banyak perkara yang menjadi fundamental, yang menjadi doktrinal dalam gereja, yang menjadi sendi-sendi utama ketika ada namanya gereja perjanjian baru setelah Pentakosta. Dan di sini kalau kita lihat di Lukas 19, dia sedang perjalanan sebenarnya menuju Yerusalem. Kita baru saja mengadakan Paskah dan saya rasa belum terlambat untuk ngomong selamat Paskah kepada Anda semuanya di tempat ini. Jadi dia lagi siap-siap mau ngomongin segala sesuatu yang nantinya kita bisa baca dari berbagai pasal dan ayat di seputar Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia ngomong begitu banyak prinsip-prinsip yang sangat penting. Jadi dia pengen buru-buru ke Yerusalem, intinya begitu. Dia pengen buru-buru untuk bersama dengan murid-muridnya ngomong mungkin terakhir kali sebelum penyalipan kepada mereka supaya mereka ready, supaya mereka siap. Juga menuju segala macam hal mungkin yang perlu dipersiapkan menuju Passover, weekend, menuju merayakan Paskah sesuai dengan layaknya orang Yahudi pada saat itu. Sehingga kalau kita lihat di Lukas 19 dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ini merupakan sebuah hal yang ditulis dalam firman Tuhan dengan konotasi bahwa dia sebetulnya nggak mau stop di Yeriko. Dia sebetulnya nggak mau berhenti di situ. Dia mau jalan terus, dia mau buru-buru. Seperti saya katakan bahwa ada begitu banyak hal dalam hatinya, dia pengen ngobrol kepada murid-muridnya. Ada banyak hal yang dia ingin ajarkan supaya mereka ready, supaya mereka siap. Jadi dia sebetulnya pengen jalan terus. Dia sebetulnya pengen hanya lewat saja. Mau makan juga nggak mau, mau minum juga nggak mau di situ. Pokoknya dia mau jalan terus. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang seperti apa Yesus itu. Mungkin dia pernah dengar tentang Yesus, mungkin ada orang pernah bersaksi, pernah disembuhkan Yesus. Yesus juga berkali-kali lewat Yeriko, sering sekali seperti layaknya orang Yahudi harus 3 kali setahun ke Yerusalem. Dia kadang lewat sini, lewat situ, tapi pastinya sering sekali lewat Yeriko. Sehingga dia sudah dengar banyak tentang Yesus. Dan kemudian begitu banyak orang membicarakan tentang Yesus. Sehingga dia pengen melihat orang seperti apa Yesus itu. Tetapi dia gak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang tadinya mengelulukan Yesus, menyambut Yesus, the crowd yang tadinya senang Yesus datang ke situ, melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Sebelum Yesus berkata bahwa aku mau menumpang di rumahmu. Dan kemudian semua orang memandang, wah dia menumpang di rumah orang berdosa. Sesuatu yang gak lazim tentu saja. Bahkan gereja perjanjian baru masih menuliskan kan, kalau ada orang buat salah, kamu kasih tahu dia 4 mata. Kalau dia tetap gak mau bertobat, panggil eldership, panggil pemimpin untuk ngomong dengan dia. Dan kemudian kalau dia masih gak mau bertobat juga dikatakan, ini perjanjian baru loh, bilang bahwa anggap dia seperti pemungut cukai. Jadi bisa lihat itu sebuah kultural yang terjadi, sebuah budaya yang terjadi bahwa pemungut cukai itu adalah lebih daripada pendosa. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Dan kemudian Zakeus ketika dia makan sama Yesus, dia ngobrol sama Yesus. Kalau saya boleh katakan secara singkat, dia menerima pengajaran Yesus, dia bertobat, kalau kita istilahnya demikian hari-hari ini. Dan kemudian dia katakan bahwa setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin dan barang siapa pernah kutipu akan kuganti 4 kali lipat. Dan kemudian ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Yesus berkata, wah salvation is in the house dikatakan. Salvation, keselamatan terjadi atas rumah ini bukan karena dia kasih duit, bukan. Keselamatan terjadi karena kita tahu prinsipnya bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau orang ini sampai mau begini pasti hatinya berubah. Kalau enggak mungkin dia melakukan hal yang fenomenal seperti itu. Sebenarnya mukjizat yang pertama dari situ adalah ketika bahkan Yesus tahu nama Zakeus. Padahal enggak ada orang yang mungkin yang kasih tahu, oh ada Zakeus di atas pohon. Dia immediately know. Dia langsung tahu ada Zakeus dan kemudian aku mau menumpang di rumahmu. Hari ini firman Tuhan saya berikan judul Life Trajectory. Life Trajectory, lintasan kehidupan. Alur kehidupan, lintasan kehidupan, life trajectory. Bapak surga, aku berdoa biar firman Tuhan menjadi begitu clear, begitu sederhana sehingga kami bisa pakai hari ini juga in Jesus name. Amen. Saya pernah mencoba naik pesawat yang langsung. Kalau biasa dari Amerika saya biasa berhentinya transitnya di Taiwan atau di Jepang. Tetapi waktu itu baru dari San Francisco langsung ke Singapura. Saya mau cobain. Karena transit di Taiwan atau transit di Jepang oke. Tetapi transit di Singapura, saya nggak masalah transit di Singapura 6 jam, saya nggak masalah. Karena ada begitu banyak hal yang menarik bahkan di airportnya doang. Jadi saya pikir saya mau coba dari San Francisco langsung ke Singapura naik SQ. Dan kemudian 16,5 jam saya cobain. Di situ ketika ada di atas laut Jepang, tiba-tiba pilotnya ngomong begini, Korea Utara baru meluncurkan rudal melewati laut Jepang, dikatakan begitu. Ada anak kecil iseng namanya Kim Jong-un, pencet-pencet tombol dan tiba-tiba ada yang lewat. Sehingga dia katakan ini no fly zone, dia katakan begitu. Laut Jepang sekarang no fly zone sehingga kita harus muter sedikit, di detour dia bilang, detour. Sehingga kita akan makan waktu 2 jam lagi. 16,5 jam itu udah lama sekali. Saya nggak pernah langsung lagi dari Amerika ke Singapura, nggak pernah mau lagi. Karena ternyata tingkat kewarasan saya itu 12 jam. Karena Lord of the Ring udah nonton 3 kali, itu benar-benar bikin otak rusak. Sehingga saya udah mati gaya. Dan sebenarnya saya juga baru tahu ternyata kapal terbang itu mampu untuk terbang 18,5 jam juga saya, wow cukup fuelnya, cukup bahan bakar ternyata. Apa yang bisa saya lakukan? There's nothing that I could do. Nggak ada hal yang bisa saya perbuat, bukan? Bahkan kalau saya punya license pilot, bahkan kalau saya punya license SQ pilot. Saya nih pilot SQ misalnya, saya di dalam situ. Kemudian dibilang suruh detour, saya kan nggak bisa kan knock on the door kan. Dari pilot. Tok. Tok. You afraid right? You afraid right? You afraid? Gitu. I got license, you know. I got license. You afraid right? I'm not afraid. Saya nggak takut. Saya gantiin kamu. Ya nggak bisa lah ya. Meskipun saya punya, there's nothing saat itu yang di bawah kendali saya. Nothing I can control. Demikian juga dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan, bukan? Tiba-tiba keluarga ada yang sakit, tiba-tiba.
Pernah anak saya suatu kali dia lagi lari jatuh kakinya patah. Nggak bisa dikendalikan. Semua schedule kita berubah. Atau mungkin ada bencana alam. Kita nggak tahu kapan terjadi. Dan kemudian ketika terjadi banyak hal yang out of control. Nggak bisa dikendalikan. Bagaimana Anda bisa mengendalikan alam? Tidak bisa. Atau mungkin sekarang ada yang namanya perang dagang. Begitu banyak hal terjadi di luar sana. Eksternal, global, sifatnya political. Dan kita banyak sekali orang sekarang sedang terjepit di tengah-tengah. Karena itu saya sudah bilang dari tahun lalu kepada jemaat di Bandung mulai bulan Oktober, 2-3 tahun ke depan kencangkan ikat pinggang yang gak perlu spending, jangan spending karena the next 3 years gonna be crazy. Gak di luar kendali kita. Jadi kalau kita melihat dalam firman Tuhan ada banyak hal juga di luar kendali daripada Zakheus. Dan kalau hari ini mungkin Anda berada dalam sebuah kendala atau urusan atau tantangan di mana di luar kendali Anda, saya mau propose beberapa hal untuk kita di pagi hari ini. Jadi banyak hal dalam hidup Anda ada di luar kendali. Tetapi respon kita akan menentukan alur kehidupan. Dibanding hanya fokus kepada hal yang di luar kendali, mendingan fokus kepada responnya kita. Karena itu akan menentukan yang namanya the trajectory of life. Alur kehidupan daripada Anda dan saya. Zakheus dia ada beberapa hal yang gak bisa dia kendalikan. Yang pertama, dia gak bisa kendalikan the crowd. Dia gak bisa kendalikan orang banyak yang pengen dekat sama Yesus. Dan lo tahu kalau penduduk Yerusalem itu 100.000 di hari-hari biasa. Tapi ketika Paskah penduduk Yerusalem itu 1 juta. Ada begitu banyak orang yang berjalan bersama dengan Yesus dari Galilea. Mungkin sebagian adalah orang yang pernah nyicipi ketika dia kasih makan 5.000 orang laki-laki. Mungkin beberapa orang mungkin mencicipi ketika dia mengubah air menjadi anggur. Mungkin beberapa orang pernah dia sembuhkan dari buta, dari tuli dan sebagainya. Sehingga mereka bilang, nih Yesus datang, ini orang ini datang. Sehingga orang mengelulukan dia, bukan hanya orang Yeriko, tapi orang-orang datang mereka menyambut dia. Dan kalau Anda tahu menjelang Paskah dia datang masuk ke Yerusalem, dia duduk di atas keledai dan orang menyambut dia kan, Hosana, 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 save us now, Hosana, Hosana. Jadi Zakheus dia gak bisa mengendalikan the crowd meskipun dia orang kaya, dikatakan meskipun dia pemungut cukai, dia pejabat, tapi dia gak bisa suruh the crowd itu untuk minggir, dia gak bisa suruh orang banyak itu untuk hanya sekedar bubar, bukan. Yang kedua, meskipun dia sangat pengen ketemu Yesus, gak tiba-tiba tinggi badan dia naik 20 cm kan. Itu sesuatu hal yang tidak bisa dia kendalikan. Dan kemudian dia bisa memilih, apaan sih, udahlah kalau repot gini gak usah lihat-lihat lah. Dia bisa memilih untuk pulang. Tetapi dia memilih hal yang lain. Saya rasa Tuhan itu respon sama Zakheus karena kalau kita ngelihat di dalam firman Tuhan dengan cermat Zakheus bisa memperkirakan di mana Yesus akan lewat. Yeriko besar tapi nggak gede-gede amat. Mungkin kalau dia enter di situ udah pasti exitnya di situ. Dibanding ini saya hanya bergumul, hanya berkutat, hanya bersedih dan bertanya mengapa Tuhan ini gak bisa saya kendalikan. Mengapa ini gak bisa saya kendalikan. Mendingan saya tunggu di tempat di mana Yesus pasti lewat. Dia bisa memperkirakan trajectory yang tepat. Di mana Yesus pasti akan lewat situ. Tahu kan NASA mengatakan, Badan Antariksa Amerika mengatakan bahwa ada city killing asteroid namanya. Asteroid akan jatuh ke bumi, mudah-mudahan jatuhnya di laut dan menyebabkan tsunami. Tapi cukup gede untuk menghancurkan satu kota dikatakan. Tanggal 13 April 2029 dan 22 Desember 2032. Katanya dari Laut Hindia sampai Laut Arabian Gulf dikatakan begitu. Kemungkinan akan jatuhnya di situ. Saya pikir kok dia bisa tahu exactly the date. Dia bisa tahu kira-kira di daerah mana. Karena mereka bisa memperkirakan trajectory daripada asteroid itu akan collide, akan nabrak bumi itu kapan. Mereka bisa tahu bahkan di mana. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan penuh dengan segala petunjuk kemana Tuhan akan lewat? Jadi dibanding kita ngomel di sini dengan hal yang gak bisa kita kendalikan. Why Lord, why Lord, why Lord. Mendingan tunggu di area di mana firman Tuhan katakan dia pasti berkati ketika dia lewat di situ. Firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini cukup lengkap sekali. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sudah cukup buat kita. Enough. Terlalu banyak bukti untuk menunjukkan, berberi tunjuk kemana Tuhan akan lewat. Karena firman Tuhan penuh dengan segala yang namanya pattern and principle.
Kalau Anda belajar firman Tuhan, bukannya menghafalkan ini dan itunya, yang penting adalah belajar pattern dan prinsipal, karena dia tidak pernah bekerja apapun di luar daripada pola dan prinsip yang telah ditetapkan dalam firman Tuhan sendiri. Nggak usah aneh-aneh, pengajaran apapun pokoknya asal nggak keluar dari namanya pattern dan prinsipal, Anda mainstream, Anda aman. Jadi kalau mulai keluar dari namanya pattern dan prinsipal, maka akan ada banyak kelemahan di situ. Jadi gimana saya bisa memprediksi kemana Tuhan akan lewat? Kalau Tuhan mengatakan bahwa keluarga itu penting. Kalau firman Tuhan, bahkan Yosua memberikan kepada kita contoh, dia ngomong bahwa as for me and my house, dan aku dan keluargaku kami akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan sangat peduli dengan pernikahan, kalau Tuhan sangat peduli dengan parenting, kalau Tuhan sangat peduli dengan keluarga, sooner or later apapun yang terjadi sekarang dia akan berkati keluarga. Kenapa di tengah segala apapun yang terjadi, biar apapun terjadi, saya tetap urus keluarga saya. Karena sooner or later, lambat laun Tuhan akan datang dan tinggal tunggu waktu akan ada promosi dari Tuhan, bukan? Karena sudah pasti Tuhan akan berkati itu. Kalau ada di antara Anda yang dikatakan, oh saya dipanggil sama Tuhan untuk melayani lebih lagi. Saya dipanggil sama Tuhan untuk melayani dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Oh saya terpanggil untuk melakukan ini dan itu dalam yang sifatnya pelayanan, sifatnya gerejawi. Bagus dong, tapi jangan cuma ngomong, kalau memang tahu Tuhan panggil di situ, ya mulai dari sekarang sekolah. Siapa tuh? Pasti itu anggota hits. Penjaga booth. Which is good. Ya mulai belajar, mulai sekolah. Ya kalau mau jadi konselor ya ambil sertifikasi konseling. Gitu kan. Kalau mau jadi apapun, kalau misalnya Tuhan ada panggilan dari Tuhan ya ada di situ duluan. Karena promosi datang dari Tuhan. Tapi gak cuma doa-doa, gak cuma aspirasi, gak cuma mimpi, gak cuma visi. Tapi tunggu karena Tuhan pasti akan lewat di situ. Banyak hal yang dia sudah janjikan dalam kehidupan kita. Kalau mau sehat, ya dari sekarang jaga makan dan dari sekarang olahraga jaga kesehatan. Kalau mau umur panjang, kalau mau sehat ya jaga dari sekarang. Karena Tuhan pasti akan memberkati di situ. Ada orang waktu itu pernah ada career fair kalau nggak salah, dan kemudian saya ngomong sedikit dan kemudian ada tanya jawab dan kemudian ada satu orang baru lulus dan kemudian dia katakan saya ada pertanyaan, saya tanya sama dia. Kalau orang sebelum tanya saya mau tanya duluan kan, kamu mau jadi apa? What is your aspiration? Kamu mau jadi apa? Dan kemudian anak lagi ya umur 20-an lah anak. Dan dia berkata bahwa saya pengen jadi marketer nomor 1 di Indonesia. Kamu udah pernah jualan apa? Belum pernah. Tapi saya mau jadi marketer nomor 1 di Indonesia, saya punya network yang banyak. Saya bilang itu cita-cita yang baik. Itu cita-cita yang bagus. Dan kalau kamu tekun, kamu mungkin bisa melakukannya bahkan lebih dari itu. Tapi katakanlah ada prinsip firman Tuhan yang mengatakan, oh kamu mau punya teman banyak, kamu mau punya banyak network, kamu bisa jualan dengan cepat. Saya mau kasih tahu bahwa ada dasar firman Tuhan mengatakan for those who want to have friends, kalau mau punya banyak teman, must prove themselves friendly. Harus membuktikan bahwa dia ini memang sudah friendly, ramah orangnya. Jadi nggak perlu tunggu sampai ada barang yang bagus, ada skill dan sebagainya. Mulai dari sekarang kamu friendly, mulai dari sekarang kamu jadi orang yang ramah. Saya ketemu dengan satu orang bapak-bapak, dia perusahaannya besar sekali dan kemudian dia udah punya CEO sendiri, dia nggak terlalu ikut dengan itu, dia punya CFO sendiri, finance diatur semua orang lain. Dan kemudian saya bilang, sekarang enak ya, berarti bisa santai, bisa kemana? No. Dia bilang, saya ini adalah CCO. Dia bilang, saya nggak pernah, saya foundernya, itu nggak boleh saya lepaskan. Kenapa? Apa itu CCO? Dia bilang Chief Culture Officer. Dia bilang. Karena perusahaan kalau makin besar biasanya kulturnya makin jadi encer. Kulturnya makin lama makin berantakan, perusahaan makin besar biasanya nilainya, kulturnya, value-nya semakin merosot. Jadi saya nggak mau tunggu sampai jadi merosot, saya mau ada di sini dulu, pokoknya selama saya ada the culture needs to be there. Wow, saya bilang nih orang ini ngerti yang namanya trajectory dalam kehidupan ini. Dan saya berdoa lewat hari ini Anda yang sedang mengalami apapun, Anda nggak hanya fokus dengan hal yang nggak bisa Anda kendalikan, tapi Anda bisa meresponi dengan berada di posisi yang tepat, karena Tuhan akan segera lewat, kan Tuhan sudah janjikan bahwa Dia akan berkati itu. Dan saya berdoa Anda mulai memposisikan diri, karena Tuhan bisa memberikan kejutan, tetapi Ia suka kita dalam keadaan siap ketika Ia lewat. Tuhan bisa kasih kejutan kapan saja, Tuhan bisa kasih promosi kapan saja, tapi Dia suka kalau kita dalam keadaan siap
ketika dia lewat. Itu seringkali orang berkata begini ya, itu orang kok aneh ya, kok kayaknya selalu beruntung. Orang itu aneh loh, kok kayaknya selalu hoki ya. Orang itu aneh loh, kok dia selalu kayak berada di tempat yang tepat, bertemu dengan keadaan yang tepat, bertemu dengan market yang tepat, bertemu dengan partner yang tepat, kok kayaknya dia bertemu dengan segala hal yang tepat, kok kayaknya itu orang beruntung banget ya. Saya rasa nggak begitu saja sih. Tetapi saya yakin banyak orang itu ngerti bahwa mereka memposisikan diri pada lintasan yang tepat aja. Karena itu ada orang yang namanya Daud, dia berkata bahwa surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, dia katakan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang masa. Jadi dia sudah ngerti apa yang diberkati Tuhan. Dia akan mengerti Tuhan itu isi hatinya apa. Dan dia sudah ada di situ dulu. Sehingga seakan-akan dia diikuti oleh kebajikan dan kemurahan, goodness and mercy. Padahal dia memposisikan diri dia siap dipromosikan ketika kebajikan dan kemurahan itu lewat. Tahukah Anda dalam kehidupan kita banyak hal gak perlu kita kejar. Kalau kita ada dalam posisi yang tepat maka hal-hal itu akan mengejar kita. Orang selalu ngejar, selalu lelah karena dia gak ngerti apa hal yang Tuhan dambakan. Pastor, gampangnya gimana? Gampangnya menurut saya sangat simpel. Apa yang Tuhan bilang jangan, ya jangan lakukan. Apa yang Tuhan suruh, ya lakukan. Apa yang Tuhan jangan pikirkan, jangan pusingin. Apa yang Tuhan suruh pikirkan, ya lakukan. Katakan kiri kanan, dengernya gampang, lakuinnya susah. Katakan gitu saudara. Kalau Anda lakukan apa yang Tuhan suruh dan Anda gak lakukan apa yang Tuhan gak suruh, mau gak mau Anda sedang memposisikan diri Anda di trajectory di mana Tuhan akan berkati kita sooner or later, cepat atau lambat. Simple sekali. Fondasinya apa? Dasarnya firman Tuhan, pattern dan prinsipalnya dipakai. Sehingga Anda dikejar sesuatu yang baik dan tidak perlu mengejar dengan kekuatan daging saja. Nah, dikatakan bahwa Yesus tuh senang dengan orang-orang yang demikian. Karena ketika dia lewat, ada orang di atas pohon. Pinter nih orang, agak lain nih. Ini orang mampu memprediksi kapan dan di mana saya akan lewat. Ini orang layak ditemuin nih kayak gini. Nah tuh. Karena itu firman Tuhan juga berkata, without vision people perish, kan, tanpa visi manusia binasa. Yesus lewat dan kemudian wah nih orang ini keren nih. Dia nggak mau nungguin the crowd, dia tahu kemana saya akan lewat. Wow, saya senang sekali. And God sees you even though others don't. Orang gak bisa lihat itu, orang gak ngerti kenapa sih kamu begitu committed, kenapa sih kamu mau begini, kenapa sih kamu lurus, kenapa sih kamu lempeng, kenapa sih kamu penuh dengan integrity. Mereka gak tahu, mereka pikir rugi banget dia, bodoh banget dia. Tapi mereka gak tahu bahwa you're waiting God, Anda sedang menunggu Tuhan pada trajectory yang tepat. Lakukan yang benar dan tinggal tunggu waktu saja. Kalau gak generasi Anda, ya generasi anak-anak Anda akan menuai dengan sukacita. Tunggu saja waktunya Tuhan, lakukan dengan setia, lakukan yang terbaik, be excellent. Ketika menunggu be excellent, lakukan yang terbaik dan tinggal tunggu saja karena promosi datang dari Tuhan. Manusia gak bisa lihat, manusia gak bisa mengerti, manusia gak bisa hargai, ya gak apa-apa. Yang penting Tuhan pasti melihat. The crowd gak bisa lihat itu. Dan kemudian ketika Tuhan lihat dan Tuhan lewat, ternyata ada transformasi yang terjadi. Ketika Tuhan jamah kehidupan kita, ketika Tuhan ngomong sama kita, ketika Tuhan ngobrol sama kita, satu perjumpaan bersama dengan Yesus akan mengubah kehidupan kita selama-lamanya. Nah, yang menarik di sini the crowd itu mereka gagal paham sama sifatnya Tuhan. Mereka gagal paham akan bagaimana Tuhan sebetulnya bekerja, apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Karena ada dua kata menumpang yang kita lihat kan. Yesus bilang aku akan menumpang di rumahmu dan the crowd juga bilang lihat dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi yang menariknya dalam bahasa aslinya, kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama menumpang, dalam bahasa aslinya menggunakan dua kata yang berbeda dan mempunyai dua arti yang juga berbeda. Dikatakan oleh kerumunan, kamu menumpang di rumah orang berdosa. Yesus juga bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Tapi kata kerumanan itu tentang menumpang adalah he has gone as a guest.
Yesus mau bertamu di rumah dia. Dia enter and then he will go. Dia akan datang dan kemudian dia akan pergi. He will come, dia akan datang dan kemudian he will leave. Dia akan pergi ke tempat yang lain. Oh, dia menumpang, artinya hanya sekedar lewat. Tetapi ketika Yesus surprisingly, meskipun memang betul dia hanya lewat menuju Yerusalem, surprisingly menggunakan kata yang lain, kata menumpang dalam bahasa Grekanya menurut Yesus. Yesus yang katakan, I want to stay, remain, and dwell. Aku mau tinggal tetap selamanya nilai ini ada dalam rumah kamu. Kata menumpangnya sama, artinya beda. Kalau orang ngerti apa yang akan Tuhan lakukan, dia stay di trajectory, dia tinggal di lintasannya Tuhan, maka dia harus izinkan ketika Tuhan lewat, ketika Tuhan menjamah, bahkan dalam setiap area kehidupannya, Tuhan bukan hanya mau bersih-bersih sedikit, Tuhan mau tinggal di dalam apapun yang kita lakukan. Orang gak suka berada dalam trajectory-nya Tuhan, karena kalau Tuhan betul-betul lewat dan lawat, dia mau menguasai segala sesuatu. Orang cuma mau dilewati sama Tuhan ketika dia butuh, ketika dia mau diberkati, ketika dia mau disembuhkan. Yesus katakan enggak. Ketika saya lewat di trajectory hidupmu, aku bukan hanya mau sekedar lewat and brush off everything yang gak baik. Tetapi aku mau tinggal, aku mau diam, aku mau remain, aku mau dwell within you. Dan setelah itu kamu gak akan sama lagi. Intinya mungkin kamu akan mendapatkan promosi, mungkin kamu akan mendapatkan pertolongan, mungkin kamu akan dapat bantuan, apapun itu. Tetapi itu bukan lagi punyamu loh. I'm in control, I'm in charge. Itu artinya, karena itu gak banyak orang mau tinggal di trajectory-nya Tuhan. Karena ketika Tuhan lawat dia, kepemilikannya bukan milik dia lagi. Bukan. Krik, 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 krik. I want revival but I don't want occupation. Aku gak mau dijajah sama Tuhan. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan Anda dan saya. Nah yang anehnya, setiap orang yang ketemu Tuhan bukan cuma Zakheus. Ketika Zakheus ketemu Tuhan, tiba-tiba fokus dia bukan diri sendiri, tiba-tiba fokus dia itu orang. People. Kedewasaan rohani seorang Kristen bukan berapa banyak ayat dia hafal, bukan berapa banyak perdebatan teologis yang bisa dia menangkan. Maturity, kedewasaan seorang Kristen adalah apakah setelah dia ada dalam Tuhan, dia makin peduli dan mau melayani orang apa enggak. Dibanding banyak omong, mendingan layani orang. Dibanding kelihatan religious, tanda daripada orang yang dijamah sama Tuhan langsung orang, ngomongnya orang. Bukannya mi. Ada keadaan yang gak bisa kita kontrol. Oke, Tuhan akan kerjakan itu semuanya. Kita akan lewati, everything's gonna be fine ujung-ujungnya. Bahkan dalam kekekalan everything's gonna be very fine. Tetapi di tengah itu semuanya, tiba-tiba kok Zakheus setelah ketemu Yesus, dia gak ngomong mi, dia gak ngomong saya, dia katakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang. Dan barang siapa orang yang pernah kutipu akan kuganti 4 kali lipat. Kok tiba-tiba fokusnya orang? Kok fokusnya enggak yang fantastis, bombastis, enggak sesuatu yang sifatnya wow, out of this planet, enggak kayak begitu. Tadi dia mulai dengan orang yang ada di sekeliling dia. Yang ada di Yeriko. Setelah dia ketemu Yesus, tiba-tiba Yeriko menjadi kota yang maju karena cash flow mulai mengalir ke kota itu. Karena ada satu orang yang namanya Zakheus. Tiba-tiba interestnya berubah jadi orang. Nah, the crowd, kerumunan itu gak bisa ngerti ini, gak bisa ngerti. Mereka mengelulukan Yesus, Yesus terima kasih sudah lewat Yeriko. Yesus kau orang hebat. Yesus kami lapar mungkin, ini ada 5 roti, ini ada 10 roti Yesus. Kalau 10 roti berarti kan 10.000 orang. Begitu. Tolong Yesus. Wah, tolong. Mungkin mereka mengelulukan Yesus. Mereka gak ngerti hatinya Tuhan. Tapi begitu Yesus peduli sama orang, mereka langsung jelek-jelekin Yesus bukan? Yesus tuh hanya buat saya, hanya buat kami, bukan untuk orang itu. Mereka gak ngerti. Dari memuji-muji Yesus, wah Yesus
Yesus, the crowd, nyambut Yesus Jericho. Dan kemudian mereka jadi marahin Yesus, kenapa dia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, mungkin kita seperti itu kadang-kadang. Tapi Yesus cuek aja. Dia nggak, aduh nggak enak nih, the crowd, aduh. Aku makan di rumah pengunjung, aduh nggak enak nih, gimana ya? Dia nggak keluar kemudian lakukan press conference. Saudara-saudara, saya mau klarifikasi sebentar. Saya mau klarifikasi yang viral itu tidak sepenuhnya benar. Dia nggak ngomong gitu. Yesus cuek banget, bodo amat lu mau mikir apa. Kamu nggak pernah ngerti kalau saya jelasin karena hati saya itu adalah orang. Nggak cuma lu doang, orang. Sehingga Yesus cuek banget. Dia dengerin dan kemudian dia ambil makan. Gitu ya. Setengah. Kenapa? Terserah lu sih. Duit lu. Iya. 4 kali lipat. Oh iya, Yahudi banget lu. Harus ganti 4 kali lipat. Benar. Lu ngerti kan? Beginilah menurut gua ya. Keselamatan ada pada rumah inilah, udahlah. Bodoh amat di luar. Kenapa dia makan dengan orang berdosa? Dia gak peduli itu. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita menunggu Tuhan dalam trajektorinya dia ketika kita ngurusin orang. Ini dalam pelayanan, dalam kehidupan lah. Di zaman now nih. Shake off both negative criticism and excessive praise. Karena orang biasanya the crowd cuma bisanya begitu. Kita tuh gak boleh anti kritik ya, kita boleh dikritik. Kita harus dikritik supaya kita maju. Tetapi ada orang itu yang tipenya tuh nggak pernah kasih kritik membangun, tapi selalu negative criticism. Shake off. Nggak perlu. Karena kalau dari dia selalu negatif. Ya udah, pilih yang mana kritisisme yang mau didengar, yang mana yang membangun, yang mana betul-betul sincere, yang tulus, yang mana punya motivasi yang benar. Itu dengarkan, itu lakukan, itu kita kerjakan dengan baik. Tapi kadang ada negative criticism yang membuat suasana kantor menjadi nggak enak karena ketika dia datang itu semuanya langsung negatif begitu loh. Yang saya sebut sebagai joy suckers. Harusnya kan kita jadi joy giver, pemberi sukacita, but some negative critics is just sucking the joy, just sucking the juice out, mengeluarkan segala hal yang baik. Tetapi yang sama beracunnya adalah pujian yang berlebihan dan pujian yang sia-sia. Itu sama beracunnya tuh. Tapi kita hidup di zaman yang ngejar like sih, ya udah mau gimana. Aduh like-nya kurang, kenapa nih? Karena 16 ayat mengatakan hati-hati dengan yang namanya pujian kosong. Empty words of praise. Hati-hati dengan yang namanya excessive praise. Kalau orang ngomong muji itu udah kayak wah sugar coating luar biasa, langsung hati-hati. Kenapa dia ngomong gitu ya? Tapi ntar di lobi ya jangan berhenti encourage satu sama lain. Jangan biasa bilang, baju kamu bagus hari ini, jangan bilang, oh baju lu biasa gitu. Jangan usah kayak gitu juga. Tapi pujian sia-sia tuh Anda harus ngerti, kalau ada orang tiba-tiba kasih Anda sesuatu, barang atau pujian, Anda harus tanya Tuhan, discerning spirit namanya, kemampuan membedakan bermacam-macam roh. Ini maksudnya apa ya? Kalau saya tiba-tiba ada orang kasih barang, saya selalu nelpon dia, saya selalu tanya begini sebagai hamba Tuhan, saya akan selalu tanya, maksudnya apa? I'm serious, saya selalu nanya, maksudnya apa? Kalau nggak ada maksud, it's okay. Tapi maksudnya apa? What do you want from this? Gitu. Anda pun harus hati-hati di situ. Dan kemudian Zakheus dia lakukan apa yang menjadi hati Tuhan. Dan Yesus juga dalam hatinya ada orang-orang berdosa. Orang-orang yang gak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Dan hari ini saya gak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mungkin sedang mengalami promosi, Anda akan ketemu orang. Kalau Anda mungkin sedang mengalami kerugian atau demosi, Anda akan ketemu dengan orang yang berbeda. Ketika Anda sedang dipromosi sama Tuhan, Anda akan ketemu dengan begitu banyak tipe demografik manusia yang berbeda. Ketika Anda mengalami demosi pun, Anda akan menemui demografik yang berbeda dengan sebelumnya. Itulah the facts of life, itu adalah fakta kehidupan.
Kalau lagi demosi tadinya ketemu orang yang kelihatannya melakukan ini dan itu. Tetapi ketika mengalami demosi maka mungkin ketemu orang yang kata orang itu biasa-biasa. Tetapi itu tetap orang. Yang di situ orang, yang di sini orang, yang di sini juga orang. Memang kita mau Tuhan bantu kita, kita mau Tuhan bekerja bersama dengan kita. Tetapi jangan pernah lupa orang yang ada di sekeliling kita itu ada rencana Tuhan tuh. Anda dipromosi itu untuk orang, Anda kalau sampai mengalami demosi itu juga untuk orang. It's not all about you. Anda dipromosi puji Tuhan, but it's not all about you. It's not about you. Itu mengenai nantinya orang yang bisa Anda punya dampak kepada orang itu, orang-orang itu. Anda mengalami demosi, Anda mengalami keterpurukan, I'm sorry to hear that. Saya nggak enak juga mendengar itu, tetapi ada orang-orang di sekeliling situ yang mungkin karena Anda ada di situ, mereka bisa mendengar sesuatu yang baik. Yang mungkin mereka nggak punya kesempatan kalau Anda nggak sempat ada di situ. Ketika Anda di situ, it's not about you, bukan melulu tentang Anda. Ketika Anda di sini, it's not all about you too. Nggak melulu tentang Anda, but it's all about siapa orang yang bisa Anda punya dampak di sekeliling Anda. Karena itu hatinya Tuhan. God is interested in your plans, but also in the people around your plans. Tuhan itu tertarik dengan rencanamu, visimu, doamu, kebutuhanmu, dia peduli. Tapi dia sama pedulinya dengan orang-orang yang ada di sekeliling rencana Anda. Karena itu kalau bikin rencana, kalau mau ada dalam hatinya Tuhan, harus libatkan orang-orang. Jangan hanya mendoakan plan sendiri. Nanti Anda nggak ngerti hatinya Tuhan. Diberkati tetapi nggak ngerti hatinya Tuhan. Akhirnya jadi orang Kristen yang selfish. Egois, me. Padahal firman Tuhan berkata kalau orang sampai diberkati itu sebetulnya tujuannya satu adalah untuk membangkitkan syukur. Dan dia menunjukkan syukurnya dengan memperhatikan people, orang around the plans. Sakyus berubah ketika ngobrol sama Yesus. Ketika orang pada zaman itu mengundang orang tamu untuk makan di rumah dia, duduknya kan gak kayak kita di meja begini, mereka recline, mereka tuh tiduran sambil makan. Dia meskipun mungkin kata firman Tuhan, Sakyus tingginya tidak selevel dengan Yesus, tapi ketika dia makan bersama dengan Yesus, dia eye to eye level sama Tuhan. Dan dia mampu diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan Tuhan apa adanya tanpa selubung. Dekat sekali jaraknya. Karena seringkali tuan rumah dengan tamu, dia rotinya diambil dan dicocol ke bumbu yang sama. Untuk menunjukkan hospitality, untuk menunjukkan bahwa dia menerima tamu ini sebagai bagian dari dia. Sebagai tanda bahwa dia gak mau racunin tamunya. Dia makan bersama-sama dari satu bowl, satu cup. Eye to eye level sama Tuhan tanpa ada selubung. Kalau orang yang sudah ketemu dengan Tuhan encounter, sudah pasti pikirannya dan hatinya langsung kepada orang. That's the fruit yang akan terjadi, itu buah yang akan terjadi ketika tanpa selubung. Karena the crowd itu selalu sifatnya eksklusif. The crowd selalu maunya, Yesus hanya untuk kami bukan untuk orang lain. Tetapi Jesus, gereja adalah sesuatu yang sifatnya inklusif. Hati dan pikiran kita, people is our mission. Kalau Tuhan menjamah kita tanpa selubung, maka kita mengerti isi hatinya, maka fokus kita setelah ini bukan hanya mimpi kita tercapai, tapi orang model apa yang bisa diberkati karena saya ada di situ. Saya beberapa saat yang lalu pulang dari luar mendarat jam 12 malam di Soekarno-Hatta Terminal 3. Dan kemudian saya pikir tengah malam pasti gak ada kapal, cepat sekali saya udah capeknya minta ampun. Dan kemudian ternyata jam 12 malam ada 3 kapal besar mendarat bersamaan. Sehingga rame banget kan. Mendarat dan kemudian saya ngucap syukur sekarang kita paspor Indonesia pakai autogate.
paspor scan, muka scan, keluar ambil bagasi beres. Tapi karena banyak banget orang yang mendarat waktu yang sama, jadi saya ngantri kan, aduh udah capek banget. Tengah malam begini banyak sekali orang. Saya ngantri di sini, kemudian ada satu bapak di situ. Dia scan pasportnya, kebuka pintu satu, dia scan muka dia, nggak kebuka merah. Teman-temannya nggak kasih tahu dia apa yang terjadi, kemudian mundur lagi, coba lagi dia mundur. Dia scan pasportnya, dia scan mukanya nggak kebuka, mundur lagi. Dia scan pasportnya, dia scan mukanya nggak kebuka lagi, mundur. Nggak ada yang ngasih tahu dia, teman-temannya ngerjain dia bahwa dia seharusnya copot dia punya kacamata hitam. Yang saya nggak tahu kenapa orang tengah malam harus pakai kacamata hitam, saya juga nggak tahu. Jadi saya nungguin dia kan, saya di samping sini, saya akhirnya di samping dia, dan kemudian dia maju mundur lagi. Saya bilang terima kasih Tuhan, di tengah kelelahan Engkau memberikan penghiburan kepada hamba-Mu. Ada sesuatu yang unik dan lucu. Thank you Lord Jesus. Dan kemudian saya scan, dia belum keluar, saya scan. Saya keluar, dan kemudian setelah saya keluar, saya nggak langsung ngambil bagasi, tapi saya mitigate ayat 10 dan dia menunggu apa yang akan terjadi dengan orang tersebut. Gitu. Dia menunggu. Gitu. Kemudian ada ibu-ibu teriak, oi kacamata buka. Dan kemudian, oh gitu ya. Kacamata buka dan kemudian dia lewat. Dan kemudian orang kayaknya kesel sekali. Ini orang ganggu aja, orang lagi terhibur. Dikasih tahu lagi. Kan lihat, ketika selubung itu gak ada, maka dia bisa lewat. Maka dia bisa berjalan dalam kehidupan yang selanjutnya. Trajectory yang selanjutnya, arahan yang selanjutnya. Hari ini saya berdoa, apapun yang sedang Anda gumuli, apa yang sedang Anda doakan, ayo eye level sama Tuhan. Tangkap apa yang ada di matanya, tangkap apa yang ada di firman-Nya, tangkap apa yang ada di hatinya. Karena menurut saya setelah saya baca ini semuanya, ketika Zakheus eye level dengan Tuhan, God's trajectory is always about people. Dan kalau apapun yang sedang Anda gumuli, yang Anda doakan, yang Anda kerjakan tidak include, tidak melibatkan people, orang, saya usul Anda memandang Tuhan mata dengan mata tanpa selubung. Dan saya berdoa hari ini Anda menangkap isi hatinya. Bahwa apapun yang ada dalam hati Tuhan ujung-ujungnya, you need to bless people. Anda harus jadi berkat buat orang banyak. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita gak bisa balas apa-apa. Segala pengucapan syukur kita, selain daripada melakukan apa yang ada dalam hatinya Tuhan untuk kehidupan kita. Gak bisa kita balas kan? Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Dan kita juga bukan orang yang berada di trajectory menunggu promosi, menunggu berkat saja, bukan. Kalau memang ujungnya hatinya adalah people, sebelum Anda dipromosi usul saya, Anda terlebih dahulu perhatikan people. Maka Anda akan selalu berada dalam trajectory-nya Tuhan. Dalam kehidupan Anda dan saya. Sini saya mau akhiri dengan, siapa di antara Anda yang bilang bahwa Anda mau libatkan orang dalam setiap perencanaan hidup Anda? Seringkali kita cuma spiritual being. Saya mau mengandalkan Tuhan, betul. Tetapi hari ini Anda mengandalkan Tuhan, tetapi Anda juga mau include, melibatkan orang dalam setiap aspek kehidupan Anda dan saya.
Karena Anda diberkati supaya Anda jadi berkat buat orang lain. Berkat Abraham yang nurun kepada gereja hari ini, bukan? Kalau itu Anda angkat tangan Anda. Terima kasih Tuhan. Dan gua tahu apa yang sedang umatmu alami. Aku berdoa yang datang dengan sakit pulang sembuh, yang datang dengan beban berat pulang dapat kelegaan. Yang sedang mempunyai tantangan apapun ya Bapak. Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau pertemukan dengan orang yang tepat, keadaan yang tepat. Dari tengah itu semuanya, ketika kami datang kepadamu, we always want to include people yang sedang Tuhan taruh di sekeliling kami. Karena itu ada dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar rumah Tuhan terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, apapun yang dipegang berhasil. Diberkatilah dalam keluarganya, diberkati dalam bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, berkatilah dalam sekolahnya. Diberkatilah keluar masuknya, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di luar kota. Dan apapun dan siapapun yang sedang kau layani, mereka mengalami terobosan sama seperti Tuhan akan melakukan terobosan dalam kehidupanmu. Biar rumah Tuhan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dan penyertaan Tuhan turun dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami minta dalam satu nama, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Happy Sunday Church, God bless. Terima kasih telah mengikuti IFGF Jakarta Online Service. Sampai bertemu lagi minggu depan, IFGF Family. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, silakan klik tombol prayer request di Linktree untuk mengisi form dan tim pastoral kami akan mendoakannya bagi Anda. Have a blessed day, church.